Jersey Selangor Home ada, jersey Selangor Shark ada juga. Kayaknya yang kurang deh. Jersey away-nya mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di channel YouTube JJFC TV. Iya, jadi gue udah punya nih jersey home Selangor FC. Gue juga udah punya jersey third Selangor FC. Tapi kayak ada yang kurang, kayak home langsung ke start nih kayak loncat gitu kan. Kurang yang away-nya. Kalau gitu di video kali ini langsung aja, nggak usah pakai berpanjang lebar, gue langsung bakal review jersey Selangor away 2022. Let's go! Oke, tadi udah gue perlihatkan sedikit ke kalian jersey Selangor FC away tahun 2022. Warnanya hijau, hijau botol kecap kali ya. Nih, soalnya yang terlintas dalam pikiran gue tuh botol kecap raksasa yang ada di puncak. Tapi sekarang kayak udah nggak ada ya. Tapi ya selain itu perpaduan warnanya juga menurut gue nih asik ya, bold, berani banget. Nanti bakal kita review satu persatu. Nah sebelumnya ini adalah polybag-nya, ada tulisan MKLK-nya di samping logo Selangor. MKLK itu kalau misalkan kalian lihat video reaction gue beberapa waktu lalu atau lihat video jersey launchingnya Selangor, MKLK ini adalah singkatan dari merah kuning lambang kebanggaan. Nah merah kuning itu diambil dari logonya Selangor FC ini. Nah berhubung jersey ini monokrom jadi nggak ada warna merah kuningnya. But that's okay karena jersey ini punya konsepnya sendiri yang menurut gue juga menarik. Langsung aja kita buka polybag-nya. Ini jersey away. Warnanya itu hijau, pink, sama putih gading, krem gitu. Jadi ini menurut gue asik ya warnanya ya, dan jarang juga perpaduannya. Langsung aja kita review dari atas. Yang pertama itu adalah kerahnya. Jadi kerahnya itu yang gue lihat ini pakai tekniknya tumpukan ya. Jadi dia nggak pakai teknik printing sublimasi, mereka pakai teknik jahit kain yang berbeda, kain warna pink dan kain warna hijau. Setelah itu di depannya pun juga ada jahitan. Ini bahkan jahitannya dua. Kalau misalkan kalian lihat, nanti bakal gue zoom buat kalian. Jahitan itu ada jahitan dalam yang di dekat leher, terus ada jahitan outernya, luarnya. Jadi ini menurut gue kompleks ternyata ya jersey-nya ya, teknik pembuatannya. Ini yang gue suka nih. Tapi kalau misalkan banyak jahitannya, yang gue khawatirkan adalah ketika dipakai apakah bakal mengiritasi kulit atau enggak. Kalau itu kita lihat dalamnya ya. Nah bener, jadi dalamnya ini banyak banget ada jahitan. Nih kayaknya overdeck kalau nggak salah deh nama tekniknya ya. Nanti bakal gue coba apakah kalau dipakai tanpa kaos dalam bakal iritasi atau sedikit mengganggu atau enggak. Oke. Setelah itu ada tulisan merah kuning lambang kebanggaan walaupun warnanya pink, but that's okay. Setelah itu simple aja, ada logo Selangor warnanya putih abu-abu, ada tulisan Joma sebagai aparel, kemudian keterangan official product dan size M. Untuk size-nya gue beli jersey size M sama dengan jersey home yang ini size M. Nanti apakah kita lihat ya size M ini sama atau enggak, karena yang ini udah agak ketat di badan gue. Oke. Ini gue belinya, aduh, deg-degan juga sih sebenarnya. Nah setelah itu di dalamnya ini kita bisa lihat ada jahitan half moon buat naruh keterangan size dan mereknya tadi. Sekarang kita berlanjut ke pundaknya. Pundaknya ini mereka punya panel juga, jadi untuk menghubungkan antara bagian badan depan dan bagian badan belakang. Ini mengingatkan gue ke jersey-nya Warriors FC, Joma juga. Mereka punya panel tengah gini. Dan kita ke bagian lengannya, ini juga menarik karena kompleks. Mereka pakai dua bahan yang berbeda. Jadi di bagian lengan depannya ini di sini itu mereka pakai bahan yang pori-porinya lebih kecil. Nah, untuk yang lengan bagian belakangnya atau dalamnya itu mereka pakai bahan yang pori-porinya lebih besar. Ini mungkin buat respirasi udara mungkin juga ya, tapi ya menarik juga sih. Terus di ujungnya mereka pakai warna pink yang tadi ada di bagian tengkuk. Warna pink juga muncul di bagian kanan kiri. Jadi mereka bikin panel juga. Panelnya itu di tengah-tengah, jadi nggak sampai ke tiak, tapi juga nggak sampai ke pinggang. Ini mereka bikin panel pakai warna pink. Sebenarnya apa sih warna pink itu di jersey ini gitu kan? Nah, jadi konsep yang dibawa oleh jersey ini adalah
cancer awareness. Ini menarik karena jarang-jarang di Asia atau Asia Tenggara itu ada klub yang membawa pesan cancer awareness atau kesadaran akan kanker. Kebetulan kapten tim Selangor FC ini, Brandon Gunn ini musim lalu terkena kanker. Kalau salah kanker testis deh. Tapi sekarang udah sembuh, jadi termasuk cancer survivor. Dan jersey ini didesain dan dibuat untuk didedikasikan kepada para penyintas atau bahkan mohon maaf untuk para penderita kanker. Nah, kita bisa lihat di sini ada logonya. Kalau kalian coba googling, ini salah satu logo cancer awareness. Ini menurut gua konsepnya dalam banget. Dan tekniknya pun juga menurut gue nggak main-main ya. Jadi antara konsep dan teknik itu bisa dijadikan satu. Ini menurut gue udah oke banget. Itu tadi udah gue jelasin teknik yang dipakai di jersey ini dan konsep yang dibawa juga dalam jersey ini. Sekarang kita lihat bahan pelengkapnya atau aksesoris dari jersey ini. Pertama kita mulai dari logo. Logonya ini memakai sistem pewarnaan monokrom. Jadi hanya 2 warna aja. Karena warna jersey ini hijau, jadi warna dasar logonya juga hijau. Dan dipadukan dengan warna putih gading atau krim untuk menyesuaikan dengan tulisan-tulisan yang ada di jersey ini. Ini menurut gue ya bukan menghilangkan sejarah, justru ini sebagai part of the history dan mengikuti fashion juga, karena sepak bola dan fashion ini kan sekarang udah berkaitan erat ya. Jadi hal-hal semacam ini tuh bukan artinya menghilangkan sejarah gitu. Berikutnya di sebelah kanan jersey kita bisa lihat logo dari aparelnya, yaitu Joma, aparel asal Spanyol. Ini kalau nggak salah udah 2-3 musim bareng Selangor ya. Nah, untuk logonya sendiri mereka pakai bordir komputer. Tapi kalau kita lihat bordirnya ini rapat dan solid. Artinya harusnya semakin memperkecil peluang untuk brudul atau lepas-lepas gitu. Next kita ke sponsornya. Seperti biasa, kalau gue nge-review jersey Liga Thailand atau bahkan Liga Malaysia, yang gue katakan adalah ini sponsornya, peletakannya, tata letaknya itu rapih ya. Kita lihat, kita cek satu persatu. Di bagian kanan ada, bagian pundak kanan maksud gue ya, ada satu sponsor yaitu Cisco. Ini berarti IT ya. Kemudian di bagian kirinya itu ada MBI, yaitu Menteri Besar Selangor Incorporated. Di bagian dada ada 2, PKNS dan Litera. Kemudian di bagian kanan atau lengan kanan ini ada DG, Jom berinspirasi, ayo berinspirasi, asik. Kemudian di bagian kirinya ada satu sponsor yaitu YT Medical City. Ini bukan YouTube kan ya, YT ya, YT Medical City. Kemudian di bagian belakangnya itu di bagian bawah ada Sugar Bomb. Oke, jadi tidak tumpuk menumpuk seperti biasa apa yang sering gue katakan di jersey Liga Thailand di Malaysia. Untuk warna dari sponsornya ini juga unik ya, pakai putih gading. Jadi bukan pure putih, tapi mereka pakai putih gading atau krim gitu, mendekati krim. Dan kalau gue pegang gini, dia bukan pakai polyflex, ini kayak pakai plastisol ya. Mungkin untuk menyiasati karena nggak ada atau mungkin jarang ya bahan polyflex warna krim atau putih gading kayak gini. Terus di belakang seperti yang tadi gue udah mention, ini ada logo Cancer Awareness. Ini dia pakai bahannya itu tebal, semacam rubber yang tebal. Ini juga menurut gue bagus ya, dan semakin memperkuat konsep dari jersey ini. Oh, selanjutnya ada satu detail yang kalau misalkan mungkin kalian nggak nonton vlog gue bakal terlewat. Jadi di bagian kiri bawah jersey ini ada semacam tag ya, atau tab. Nah, tabnya hijau, bukan black tab, green tab. Warnanya itu hijau tuh, kelihatan kan? Nah. Jadi ini sekilas nggak kelihatan, tulisannya itu adalah Selangor FC Official Product Joma. Jadi ini subtle banget. Oke, kelihatan ya? Menarik, jadi mereka naruhnya itu di bagian kiri bawah. Dan untuk memisahkan bagian depan dan belakang jersey, mereka pakai ini, semacam V. Ya, V gini. Jadi nggak langsung jadi satu kayak gini ya, tapi mereka bentuk V gini. Ini jersey-nya bagus ya, konsepnya bagus. Jadi menurut gue kolaborasi antara Selangor FC dan Joma ini yang berjalan tahun ketiga ini menurut gue oke banget, dan apa ya, simbiosis mutualisme kali ya. Dan kemungkinan juga penjualnya bagus ya, karena fans Selangor ini banyak banget. Gue penasaran, jersey sebagus ini dibuat di mana? Kalau ternyata dibuat di Made Indonesia ya oke lah, makin membuktikan bahwa Indonesia ini banyak banget pengrajin-pengrajin yang bagus gitu kan. Tapi kalau dibuat di luar negeri ya no problem juga gitu kan. Kita lihat, jadi di bagian dalam ini biasanya ada semacam keterangannya. Kita lihat ya.
Made in China. Oke, jadi ini ternyata made in China jersey-nya. Ya, that's okay. Tidak mengubah review gue terhadap jersey ini. Ini udah gue review. Sekarang tinggal gue pakai. Gue mau membuktikan nih, kira-kira bagian dalam jersey-nya itu berpengaruh nggak sih ke tingkat iritasi di bagian kulit sini. Gue nggak pakai kaos dalam nanti pakainya. Oke, langsung aja kita pakai. Jadi ini dia jersey-nya ketika gue pakai. Warnanya juga bagus ya, hijau tua atau hijau botol, atau bahkan mungkin toska tua. Ada nggak toska tua tuh? Tapi selain itu warna lainnya juga bagus. Jadi dilengkapi dengan warna pink di bagian tepuk leher, terus ada juga warna pink di bagian ujung lengan, dan ada juga warna pink di bagian kanan kiri. Jadi perpaduan warnanya ini oke. Kemudian ditambah dengan warna dari sponsornya dan logonya monokrom. Ini fashionable banget kalau menurut gua. Size-nya ini M, dan ternyata size M ini nggak ngefit ya, beda sama jersey home Selangor yang musim lalu. Jadi ini masih aman di gua nih dipakai nih. Kemudian lengannya juga nggak terlalu ketat, tapi juga nggak terlalu longgar. Jadi ini pas di lengan gua. Sekarang adalah penilaian dari gua terhadap jersey Selangor FC Away tahun 2022 ini. Kita mulai dari harga. Harga jersey-nya itu adalah 119 ringgit Malaysia atau sekitar 397.000. Kita buletin 400.000 ya. Jadi untuk jersey seharga 400.000 tapi dapat konsepnya mateng, tekniknya oke, ini gua kasih nilai 9 dari 10. Nah, kemudian kualitasnya. Kualitasnya ini pertama ya, dari bahannya. Walaupun tadi pakai bahan yang berbeda di lengan, tapi enak dipakai. Tuh. Untuk segi sirkulasi dan movement pergerakan ini oke. Kemudian tadi di bagian leher ini kan banyak jahitan ya, dan ternyata kalau gua nggak pakai kaos dalam nih, ini nggak terasa sekali itu. Jadi nggak terasa ada jahitan. Jadi menurut gue ini bakal mengurangi iritasi kulit ketika kalian bergerak ya. Tuh. Tapi kalau gue sih biasanya kalau pakai jersey emang pakai kaos dalam gitu kan, biar nggak bau. Oke. Nah, jadi mengingat kualitasnya, produksinya, teknik yang dipakai, ini bakal gue kasih nilai 9 dari 10. Nah, yang terakhir sekarang adalah worth it atau enggak sih? Sebenarnya jersey ini tuh layak dibeli atau enggak sih? Nah, pertama, harganya yang 400.000 tapi diimbangi dengan konsep yang matang dengan teknik produksi yang menurut gue nearly sempurna, karena nggak ada yang sempurna kecuali Allah kan. Jadi ya dengan hal-hal yang tadi udah gue sebutkan, terus kalian dapatkan jersey ini dengan harga sekian ya. Terus juga konsepnya yang dibawa yaitu cancer awareness, meningkatkan kesadaran akan kanker, kemudian khusus dibuat didedikasikan untuk para penyintas kanker atau mungkin mohon maaf para penderita kanker. Ini gue bisa beri nilai 9 dari 10. Oke, jadi itu aja review dari gue terhadap jersey ini. Ini salah satu best deal, best buy yang gue punya. Ya, koleksi yang bagus juga, dan langsung gue pakai jalan-jalan nanti setelah ini. Thank you for watching until the end. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube JJFC TV dengan cara klik tombol subscribe-nya yang di bawah sini, oke? Kita udah sampai 1000 nih ya. Sekarang setelah itu like juga video ini, terus share ke teman-teman kalian seluas-luasnya, baik itu orang Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, sebutin satu negara Asia Tenggara. Dan setelah itu jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah, nanti kita diskusi di sana bareng-bareng. Oke? Kalau sudah, I'll see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.